Hai hai hai, jumpa lagi dengan saya hanya di DBP Channel. Baik, apa kabar kalian adik-adik semua dimanapun kalian berada? Silahkan tuliskan kabar kalian hari ini di kolom komentar di bawah video ini. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan menemani adik-adik semua yang saat ini sedang belajar di rumah. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai cerita fiksi. Nah, apa kira-kira pengertian dari cerita fiksi? Dan apa pula ciri-ciri dari cerita fiksi? Simak terus videonya. Baik adik-adik semua, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita bahas mengenai apakah cerita fiksi tersebut. Namun sebelum saya menjawab pengertian dari cerita fiksi, saya akan bercerita mengenai sebuah cerita yang sangat-sangat terkenal. Cerita ini bernama Telaga Warna. Nah, penasaran seperti apakah cerita Telaga Warna ini? Simak terus videonya. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Kerajaan tersebut bernama Kuta Tanggahan. Kerajaan Kuta Tanggahan dipimpin oleh raja dan permaisuri yang sangat bijaksana. Raja tersebut bernama Raja Swartalaya. Sedangkan permaisurinya bernama Permaisuri Purbamana. Meskipun sudah menikah selama bertahun-tahun, kedua pasangan tersebut belum memiliki keturunan. Alhasil, sang raja bersama permaisurinya terus memanjatkan doa kepada sang kuasa agar mereka berdua diberi seorang keturunan. Hingga pada suatu hari, Raja Swartalaya bertapa di sebuah hutan untuk berdoa kepada Sang Maha Kuasa agar diberi seorang keturunan penerus kerajaan. Alhasil, berkat segala usaha dan doa yang dilakukan oleh Raja Swartalaya, akhirnya sang permaisuri Purbamana pun hamil. Singkat cerita, permaisuri Purbamana akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan cantik yang ia beri nama Gilang Rukmini. Waktu pun kian berlalu. Gilang Rukmini tumbuh besar menjadi wanita cantik. Namun, akibat orang tuanya yang selalu memanjakan dan mengabulkan semua permintaan Gilang Rukmini, akhirnya dia tumbuh menjadi wanita yang sangat manja. Hingga suatu ketika, di dalam acara ulang tahun Gilang Rukmini meminta sebuah hadiah di mana setiap helai rambutnya harus dia hiasi dengan perhiasan yang sangat mahal. Namun, ketika itu ayahnya hanya mampu memberikan sebuah hadiah, sebuah kalung berwarna-warni berhiaskan mutiara mahal. Melihat ayahnya yang hanya memberikan hadiah berupa kalung berhiaskan perhiasan, maka Rukmini pun marah hingga akhirnya kalung tersebut dilemparnya ke lantai kerajaan.
Melihat peristiwa tersebut, para tamu pun ikut bersedih dan menangis. Tak terkecuali orang tua mereka, yaitu Permaisuri Purbamana. Permaisuri Purbamana ikut menangis bersama tamu-tamu undangan. Hingga akhirnya air mata tangisan dari permaisuri dan para tamu berkumpul menjadi satu dan menenggelamkan sebagian dari permukaan kerajaan. Semakin lama, air pun semakin meninggi hingga menenggelamkan semua isi kerajaan tersebut, dan terbentuklah sebuah danau dengan warna-warni sesuai dengan perhiasan kalung yang diberikan oleh Raja Swartalaya. Dan danau tersebut terkenal dengan Danau Telaga Warna. Nah, demikian adik-adik cerita asal-usul terjadinya Danau Telaga Warna. Menurut cerita tadi, Danau Telaga Warna terbentuk dari tangisan air mata permaisuri beserta para tamu undangan, hingga akhirnya menenggelamkan sebuah kerajaan yang sangat besar. Baik, percayakah kamu dengan cerita tersebut? Atau justru kamu berpikir bahwa cerita tadi hanya sebuah khayalan belaka dari pengarang ceritanya? Baik, silahkan tentukan pilihan kamu masing-masing. Jika kamu lebih memilih tidak percaya bahwa Telaga Warna itu terbentuk dari tangisan permaisuri dan para tamunya, itu artinya kamu telah memahami apakah cerita fiksi itu. Lebih jelasnya, simak terus penjelasan video ini. Nah, pengertian dari cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan dari penulisnya, yang bertujuan menghibur pembacanya dan memiliki pesan moral di dalamnya. Nah, dari cerita yang berjudul asal-usul terjadinya Telaga Warna tadi, jelas terlihat sekali khayalan dari penulisnya, di mana dikatakan bahwa terbentuknya Telaga Warna adalah berasal dari tangisan permaisuri dan para tamu undangan. Jelas hal tersebut menjadi hal yang di luar akal sehat atau berisi khayalan dari pembuat cerita tersebut. Oleh karena itu, cerita asal-usul terjadinya Telaga Warna bisa dikategorikan sebagai cerita fiksi atau cerita khayal. Dari pengertian cerita fiksi tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri cerita fiksi adalah sebagai berikut. Nah, demikian adik-adik penjelasan mengenai materi cerita fiksi dan ciri-cirinya. Semoga penjelasan tadi dapat membantu adik-adik saat belajar di rumah. Untuk selanjutnya, silakan adik-adik semua bisa membaca-baca cerita yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Kalau sudah membaca,
silahkan kalian bisa mengelompokkan cerita tersebut ke dalam cerita fiksi atau bukan. Silahkan bisa tuliskan judul cerita yang kalian baca dan tergolong cerita fiksi di komentar di bawah video ini. Sampai jumpa dengan video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Tetap tunggu video-video terbaru dari DPP Channel.